Selamat berjumpa lagi dengan Kalesang Kampung untuk edisi yang ke berapa, Yus? Kelima. Oke, edisi kelima. Oke, Sobat Kalesang, torang berjumpa lagi. Kali ini torang akan kedatangan tamu dari Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Jadi ada dua orang yang akan akan bergabung, Pak Kades, Pak Iksan Ngofangare, dan kemudian ada Ketua Pemuda Desa Mangon, itu Bang Jul, Bung Jul Bone Umasangaji. Ya, torang akan seperti biasa. Jadi Kalesang Kampung akan bercerita mengenai program-program yang di desa, apa yang sedang, apa yang sementara dilakukan, program pengembangan apa yang sedang dilakukan di desa. Kalesang ID torang berharap bahwa apa yang dibagikan oleh desa-desa maupun kelurahan yang mau bicara di Kalesang Kampung ini bisa menjadi hal positif, dan kalau ada sesuatu yang baik bisa ditiru oleh desa-desa maupun kelurahan yang lain. Oke, saya seperti biasa, torang sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Ada Rian Azhar. Wah, kalau ini tak jauh-jauh, dia ini yang setting yang tulisan-tulisan di belakang ini, beliau ini. Kemudian ada Thunder 239, selamat bergabung. Kemudian ada Bapak Jun Rakel. Kemudian ada Megi WS, selamat bergabung. Safira, kemudian Adiasa. Ya, oh ini Pak Thunder. Oke, orang undang dulu, mungkin Pak Kades sudah bergabung. Sebentar. Oh iya. Iya. Orang seundang Pak Kades. Halo, Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar, Mangon? Aman? Kabarin banjir bagaimana Pak Kades? Oh, mohon kalau keadaan banjir sementara masih aman. No. Oh, Mangon kemarin terkena banjir Pak Kades? Ya, dampak banjir cuma sedikit sih, air ini cuma dari saluran. Oh, mohon maaf Pak Kades, jaringan mungkin sedikit putus-putus, mungkin sedikit lambat. Begitu sudah ada beberapa hari ini di Ternate juga jaringan sedikit payah Pak Kades, jaringan internet nih. Ya, Pak Kades, alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil tunggu ini, Bung Jul nih, Bung Jul belum bergabung nih. Oh, siap. Ketua Pemuda. Siap. Saya Pak Kades, saya sapa sedikit yang torang Sobat Kalesang yang bergabung. Ada Pak Lura Sangaji, Pak Bung Topas, selamat bergabung. Kemudian Bapak Karman Samuda, tukang sapu di Malut 1. Oke, selamat bergabung. Jadi torang bergabung di sini Pak Kades Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula. Orang sekarang lagi tunggu Bung Jul, dia Ketua Pemuda di sana. Jadi Pak Kades, saya informasikan sedikit. Jadi Kalesang Kampung ini sebenarnya orang program dari Kalesang ID. Di dalam situ itu semua lurah dan kades. Oh. Jadi orang sengaja berbincang-bincang, karena ada beberapa program yang di desa satu itu ada, tapi desa lain itu terada. Mungkin saja orang berharap, Kalesang ID berharap bahwa semoga kalau ada yang positif bisa orang teman-teman kades, lurah bisa adopsi itu ke kelurahan mereka. Kemudian ada masalah-masalah apa, kira-kira saling memberikan. Ada di dalam sini biasanya yang ikut perbincangan kali ini, orang bercerita ini biasanya ada orang-orang yang selalu memberikan masukan Pak Kades. Jadi
saya biasanya baca itu. Biasanya orang juga bilang, tanya Pak Kades ini kah? Coba tolong tanya Pak Kades ini kah? Nah, biasanya seperti itu. Ini sekarang Pak Asep Gunawan 75, selamat bergabung. Rahmat Gamjang, itu juga selamat bergabung. Pak Kades, sambil kita menunggu, saya tanya sedikit. Pak Kades, kalau Desa Mangon itu, Pak Kades bisa jelasin sedikit. Desa Mangon itu posisinya di mana? Mungkin ada sobat Kalesang yang ada di luar daerah, yang belum pernah injam di Maluku Utara, mau tahu sedikit. Pak Kades gambarkan sedikit tentang Desa Mangon. Silakan Pak Kades. Kalau Desa Mangon ini ya, posisinya pas di pusat kabupaten. Di Kabupaten Sula nih, ya, Kecamatan Sanana itu salah satunya Desa Mangon. Jadi kalau secara geografis Mangon ini itu letaknya memang di paling dekat dengan pantai. Makanya kalau pada waktu timur begini, apalagi musim hujan begini, itu dampaknya sangat besar. Baik itu dari air hujan yang nanti jadi banjir maupun air laut yang menyebabkan ombak. Pokoknya kalau Mangon, kalau kondisi timur, itu risiko memang besar sekali. Pak Kades, kalau musim timur itu bulan-bulan apa biasanya? Bulan Juli ini, Juli sampai Agustus. Oh, jadi DP waktu sudah ini Pak Kades ya? Nah, di waktu ini. Kalau pantas. Makanya ketemu rata-rata di Sula ini itu kalau musim timur paling jarang sekali sih hujan, tapi kali ini memang hujan terus. Kalau hujan itu paling bahaya sekali, banjir itu rata-rata. Hampir berapa hari ini bukan cuma Mangon sih, kecamatan bukan cuma hanya sebatas Kecamatan Sanana. Hampir semua kecamatan itu ya dikepung banjir. Iya, iya. Memang di berita terakhir kan di Sanana sana beberapa hari terakhir ini kan memang DP banjir, intensitas banjir terus, dia surut kemudian banjir lagi, seperti itu. Oh, itu juga karena begitu Pak Kades ya? Karena air laut dia tinggi, makanya air terbisa. Begitu ya. Air ke laut dia lambat. Karena air laut dia agak tinggi, makanya dia meluap. Saya paham. Pak Kades, sekarang ini di Mangon itu apa yang sementara Pak Kades berapa lama menjabat? Ya, baru 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Pak Kades, sebelum saya Pak tanya mengenai program, ini ada yang masuk ini Pak Kades. Ini nih, Sahrani 2020. Pak Kades sudah berapa korban jiwa dan rumah yang sampai saat ini di kelurahan? Kalau imbas dari banjir, korban jiwa sih belum ada. Kalau untuk barang, air tergenang di rumah paling cuma 3 sih yang paling, karena memang posisi rumah memang agak dekat sih dengan kali. Makanya pas air meluap, itu memang orang-orang yang di dekat kali yang duluan. Oh, jadi seperti itu. Air sih ini 2020 keluar sih. Akhirnya dia meluap lewat got yang Pemda buat kan. Makanya karena air laut tinggi, makanya dia lari keluar itu got. Air itu yang masuk ke rumah warga. Oh. Cuma sih, jadi Pak Kades ini air pasang Pak Kades ini tong antisipasi sih ini tanggul di darat. Ya, air pasang. Pak Kades air pasang. Air pasang. Jadi ya, Sahrani 2020 tadi bisa tangkap apa yang Pak Kades jelaskan, bahwa karena air pasang dan obat, makanya waktu hujan di kali air tidak langsung ke laut, tapi dia tertahan makanya air itu yang kemudian balik lagi kemudian masuk ke rumah warga lewat got, lewat drainase saluran air. Seperti itu ya Pak Kades ya? Yang saya bisa tangkap. Ya. Ya, saya. Seperti itu.
Oke, yang YM Armain sabar dulu. Ini Sanana desa apa nih? Desa Mangon. Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Ini ada yang tanya. Pak Kades silakan, program apa yang Pak Kades selama 1 tahun ini, kemudian apa yang sementara Pak Kades rancang di sana? Saya dengar kemarin informasinya ada beberapa program seperti BUMDes yang bergerak di supplier sembako, kemudian bagaimana adat istiadat diperkuat. Silakan Pak Kades. Jadi sebelum mulai jabarkan visi misi ya, sebelumnya terima kasih untuk Bang Jun. Jadi secara geografis, secara geografis ya, Mengon ini kan pusat letaknya memang di tengah-tengah kota. Makanya untuk ketemu memanfaatkan fasilitas alam misalnya kayak tempat wisata itu sangat sulit karena memang letaknya memang pas di tengah-tengah kota. Makanya BUMDes yang mau dirancang ini bergeraknya memang di bidang supplier sembako karena rata-rata hampir di Kecamatan Sanana di pusat kota nih pedagang yang paling terbanyak itu di Desa Mengon. Pedagang-pedagang kecil ini paling banyak di Desa Mengon, baik yang berdokumen Mengon, yang berkarta dan KTP Mengon, dan yang tidak ber-KTP alamat Mengon, itu sangat banyak. Hasil pendataan terakhir kurang lebih itu 200 lebih. Itu pedagang yang ada di Desa Mengon. Makanya langkah ini yang kemudian saya dan teman-teman ketua pemuda bahkan pengurus BUMDes itu lebih fokus kepada supplier. Baik ini dia dalam bentuk sembako, minyak, pangkalan minyak. Tapi yang menjadi rancangan awal itu menjadi supplier sembako. Karena memang sulit sekali kalau tuh memanfaatkan fasilitas alam. Yang berikut lagi Mengon ini dia penduduknya itu dia lebih heterogen. Jadi ada beberapa, bukan beberapa tapi banyak suku yang berdomisili di Desa Mengon. Desa Mengon ini tidak sama dengan desa-desa yang lain. Misalnya di Kecamatan Sanana kan ada 11 desa. Desa Mengon ini lebih spesial karena kalau istilah orang Sula bilang ini penduduk liplap. Ini ya karena memang dia karena bukan Campuran, hanya campuran, bukan cuma orang Sula sendiri. Ada orang Buton, orang Bugis, orang Gorontalo. Nah, ini yang menjadi langkah ikhtiar persoalan adat ini. Langkah ikhtiar kami untuk memperkuat adat karena penduduk sudah mulai banyak dan banyak ini bukan banyak angka-angkanya tapi etnisnya yang sudah mulai banyak. Makanya di setiap hajatan, baik itu hajatan apa saja yang menyangkut dengan adat, itu kami pemerintah desa itu selalu menekan untuk menerapkan adat. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk etnis yang lain, misalnya Buton, Bugis, itu juga penerapan adat. Misalnya pada perkawinan misalnya, itu kalau misalnya perkawinan silang, orang Sula kawin dengan orang Buton atau orang Sula kawin dengan orang Bugis, itu penerapan adatnya kuat sekali. Karena rata-rata sih orang Buton ini ketika menikah silang, itu tidak mau penerapan adat Sula. Penerapan adat Buton. Makanya karena memang pada waktu sebelum saya menjabat, itu saya sering saksikan sendiri, itu orang-orang Buton, orang Bugis itu tidak mau penerapan adat Sula. Adat khusus Sula dan adat khas Mengon. Makanya pada saat saya menjabat, itu ikhtiar saya takutnya adat yang sudah menjadi mendarah daging dari orang leluhur kita itu, makanya penerapan adatnya itu saya lebih ini tekan. Siap, Cuma siap, itu, siap, tapi dan proses pelaksanaan pun juga bisa melaksanakan seperti itu. Kalau saya ambil contoh satu,
orang Sula kalau menikah dengan orang Buton, itu pada proses penerapan adat itu orang Buton tidak mau melaksanakan adat Sula. Nah, makanya Oh, ini Pak Kades, saya beberapa potong dulu. Pak Kades, jadi kalau misalnya kawin beda beda adat nih, beda etnis nih. Oh, beda rata-rata etnis. orang cara bikin acara perkawinan dengan adat Sula begitu ya? Nah, lalu Oh, jadi Pak Kades jadi sederhananya Pak Kades mau jika ada orang menikah di Desa Mangon kemudian dia ada perkawinan beda etnis itu ya, prosesi adat Sula itu harus jalan. ya Oh, siap. mau dia numpang nikah atau memang sudah lama tinggal di Mengon, itu harus Ya. pelaksanaan adat. Jadi sebelum menikah, kalau di orang Sula ini istilahnya badaka. Sebelum menikah kan badaka. Ya, Baraka, saya. Ini yang rata-rata orang Buton sama orang Bugis itu jarang sekali melaksanakan adat ini. Makanya kami pemerintah desa bersama PBD menekan lewat Perdes. Sebelum kami buat Perdes, kami sudah melakukan sosialisasi beberapa rangkaian pernikahan, baik itu sesama etnis Sula maupun Buton, tapi harus melaksanakan adat Mongon, adat Sula. Baik itu Buton sama Itu ada Bugis. pebes, Pak Kades ya? Nah, kami menekannya lebih Oh, kuatnya ke Perdes. oh, bagus. Lanjut Pak Kades, lanjut. Jadi setiap perkawinan ini kan rata-rata sih orang Buton juga punya baju adat, orang Bugis juga punya baju adat. Desa Mengon sendiri itu punya baju adat untuk proses pernikahan. Ini yang menjadi dilema untuk orang Bugis dan etnis yang lain, kan begitu orang. Makanya setiap proses pernikahan itu kami lebih menekannya ke mempelai untuk menggunakan baju adat Mohon. Setelah proses pernikahan, proses adat Mohon selesai, mau dilanjutkan dengan adat Buton, Bugis, itu terserah saja. Maupun adat yang lain ya? Ya, oke. Tapi Jadi untuk penerapan adat selain adat Mohon itu diwajibkan. Kalau misalnya kawin silang, adat Buton juga diwajibkan. Kalau misalnya prosesi adat Sula dilaksanakan, maka adat Buton harus dilaksanakan. Kan sebelum menikah. Jadi di Perdes itu diatur bahwa kalau misalnya ada pernikahan antara dua etnis yang berbeda, etnis Mangon tetap jalan, prosesi adat Mangon tetap jalan, tapi prosesi adat yang lain juga harus jalan. Jadi seimbang ya antara. Oh karena, ya. Jadi sobat Kalesian ini menarik karena ini Desa Mangun ini ada Perdes khusus yang mengatur tentang bagaimana menjaga budaya Desa Mangun khususnya dengan pernikahan karena kondisi Desa Mangun yang berada di pusat kota dan banyak sekali pedagang, jadi dia kayak kalau di Ternate ini kayak di Gamalama begitu. Gamalama ya Pak Kades ya? Gamalama atau Makassar Timur. Ya. Atau di Pationg yang banyak yang heterogen, yang semua orang bercampur jadi satu. Jadi penerapan Perdes ini yang menjaga itu supaya budaya Desa Mangon itu tetap ada. Makanya saya mau tanya, kalau baju adat Desa Mangon itu beda dengan yang lain itu memang sama di Sula? Bagaimana? Suara kurang jelas, jaringan kurang bagus. Oh iya, maksudnya kalau misalnya baju adat itu DP baju adat sama dengan yang di kampung lain di Sula, atau dia Mangun ada ciri khas sendiri? Dengar Pak Kades? Jadi untuk baju adat ini, aduh jaringan. Iya. Jaringan. Jadi untuk baju adat,
Mongon, bukan Mongon. Sula ini, Kabupaten Sula ini yang biasanya dikenal dengan empat soa. Mongon ini, Sula ini dikenal dengan empat soa. Soa Mongon, soa Fagudu, dan soa Falaho. Jadi ya, masing-masing soa nih memiliki baju adat tersendiri. Begitu. Oh iya. Makanya saya potong sedikit. Selamat bergabung Ketua Pemuda Desa Mangon, Bung Jul. Jul Bone Umasang Haji. Selamat bergabung. Jaringan payah kah, Pak? Atau baru pulang? Bung Jul baru pulang tahlil kah, Pak? Jaringan kurang bagus. Saya memang di Ternate juga sekarang beberapa hari terakhir memang jaringan kurang bagus, Bung Jul. Memang kurang. Iya. Saya ucapkan terima kasih. Sobat Kalesang, ini Bung Jul sudah bergabung bersama-sama dengan Pak Kades. Bung Jul, saya ada bercerita sedikit dengan Pak Kades. Nanti selesai itu baru saya langsung ke Bung Jul. Tolong santai saja bercerita. Pak Kades bisa lanjut tadi mengenai DP perbedaan baju empat soa biar Sobat Kalesang yang ada di luar juga bisa paham karena ini menarik. Banyak orang yang tidak tahu. Jadi empat soa itu perbedaan di baju seperti apa, Pak Kades? Jadi untuk empat soa ini pada perbedaan baju adatnya ini sebenarnya sih tidak beda. Ada bisnya saja sih. Tapi sejauh ini pada saat prosesi pelaksanaan adat ini banyak desa. Baik kalau desa Soba itu saya belum melihat penekanannya sampai setingkat seperti Mongon. Penekanan untuk memakai baju adat. Karena di beberapa prosesi perkawinan, prosesi adat misalnya itu saya sering hadiri desa-desa lain, itu baju adatnya tidak nampak. Paling yang baju adat ini tokoh-tokoh agama dan sara. Tapi kalau penekanan adat untuk pemakaian baju adat ini ya desa-desa lain saya belum lihat. Karena ini yang lain seperti Mon. Makanya secara pribadi itu saya takut sih kalau adat istiadat di desa Mon hilang. Siap. Oke, Pak Kades. Sekarang saya ke Bung Jul. Bung Jul, saya tanya sedikit. Di Desa Mangon ini kan sebenarnya Pak Kades tadi sudah jelaskan. Pak Kades sudah jabarkan sedikit bahwa di Desa Mangon kondisinya bahwa itu kalau itu pusat kota. Pusat keramaian, pusat dagang, pusat interaksi orang, banyak. Wah, Bung Jul, jaringan parah nih. Sudah putar. Oh, ya. Halo, Bung Jul. Boleh. Berarti itu boleh sudah. Oke, Bung Jul, saya tanya sedikit. Kalau ini pemuda yang pasti kalau misalnya kalau lingkungan tempat yang dipenuhi oleh banyak orang dari mana-mana DP asal dari semua daerah, berarti yang paling utama itu adalah selain masalah akulturasi budaya itu ada ini keamanan. Keamanan itu kan salah satu yang paling penting karena orang dari mana-mana, kemudian semua bikin sesuatu sebagai pedagang di situ. Itu kalau pemuda, Bung Jul sebagai pemuda itu DP kendala, DP apa yang dilakukan untuk menjaga supaya Desa Mangon itu tetap aman? Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ketua pemuda lama menggantikan ketua pemuda baru. Saya
Oh, Saya menyatukan seluruh elemen pemuda Desa Mangon, mendorong dan menyongsong dengan insight terbaik sehingga satu pemuda yang iya. Saya Bung Jul P jaringan kayaknya dia. Halo Bung Jul P jaringan kayaknya dia ini buffer sekali, dia tertahan. Dia lambat sekali. Halo. Bung Jul P. Bung Jul P jaringan parah. Jaringan tak bisa ini. Sambil tunggu Bung Jul P jaringan sedikit dia membaik, Pak Kades. Pak Kades, ya. Bung Jul saya tanya ke Pak Kades dulu ya, sambil menunggu ini. Saya lihat dari sini buffer sekali, dia lambat sekali, kita tahan jaringan. Ada pertanyaan, saya sapa sedikit yang baru bergabung di Torambe perbincangan malam hari ini. Ada Basi Randi, kemudian selamat bergabung, kemudian tukang sapu di Malut 1, Desa Mangon untuk unik karena salah satu desa di Sula yang ada berbagai macam suku, ada Buton, Bugis dan lainnya. Kemudian mau cari suami atau salah satu khas makanan, cari suami, salah satu makanan khas Buton ada di Desa Mangon. Oh begitu. Oke, terima kasih. Siapa tukang sapu di Malut 1? Jadi dia kasih informasi, katanya kalau suami, saya tadi untung saya sering makan suami, kalau ternyata saya kira cari suami istri. Pak Kades, kemudian selain budaya, untuk kemudian BUMDes, tadi kan dari awal orang bercerita mengenai BUMDes, tapi belum tuntas. BUMDes itu kalau misalnya dia bikin kayak koperasi, Pak Kades, ya, rencananya koperasi begitu. Jadi sembako itu diambil dari luar, kemudian disalurkan. Itu seperti apa, Pak Kades bisa jelaskan sedikit? Jadi bentuk BUMDesnya ini ya seperti yang Abang sampaikan tadi, bahwa rata-rata sembako itu diambil dari luar, lalu disalurkan ke pedagang-pedagang yang ada di desa, dan itu wajib untuk diambil. Sembako ini kami menekan lewat Perdes bahwa yang pedagang-pedagang yang berdagang di Desa Mangon itu wajib hukumnya fardu ain untuk mengambil barang-barang yang disediakan oleh BUMDes Desa Mangon. Karena rata-rata sih dari 200 sekian lebih itu, seperduanya itu orang-orang yang hanya datang untuk mencari di Desa Mangon. Lanjut. Langkah ini, peluang ini yang kemudian kami pikirkan bahwa karena orang ini datang hanya sebatas mencari, nanti pergi lagi. Makanya kami lebih tekanannya agak keras untuk harus mengambil barang-barang yang disediakan oleh BUMDes. Baik itu mie instan, mie gelas, aqua gelas, dan lain-lain. Oh iya. Itu salah satu cara agar supaya ini berjalan terus DP ini ekonomi ya, Pak Kades, untuk desa. Pak Kades, saya ragu-ragu ke mungkin jaringan sebagus Bung Jul. Bung Jul. Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum. So aman kah Pak ya? Ini jaringan jaringan payah sekali memang. Di Ternate ada beberapa hari ini memang jaringan encok. Bung Jul, kalau misalnya di sana DP keamanan bagaimana? Kalau ini terlepas dari yang lain-lain, saya tanya bagaimana untuk menjaga keamanan di biasanya tempat orang berkumpul banyak, karena di sana kan tempat pedagang. Bagaimana tadi Bung Jul jelaskan belum selesai, silakan lanjutkan. Oke, di sini yang tadi Bapak katakan bahwa di sini beda-beda suku. Di sini cuma hanya saya menjadi pemuda Mangon, ketua pemuda Mangon, untuk mempersatukan yang terjadi pada
pada tahun-tahun yang sebelumnya hidupnya blok-blok. Makanya itu saya sebagai ketua pemuda, saya bertanggung jawab dan silaturahmi kepada satu kelompok ke kelompok yang lain. Oke. Oh, siap. Kemudian Bung Jul, ini kan ada beberapa program nih. Beberapa program yang Pak Kades tadi sempat sentil sedikit, ada cerita tadi, tapi sedikit saja Pak Kades bilang bahwa ada beberapa program, misalnya BUMDes, memperkuat adat istiadat, kemudian mungkin saya informasi yang tolong dapat kemarin ada posyandu, kemudian dari pemuda sendiri kira-kira apa sekarang? Kalau Bung Jul dari Bung Jul sendiri, pemuda apa yang harus yang sekarang ini yang paling penting harus dilakukan di Desa Mangon? Oh, baik. Saya cuma hanya nanti ada dari kepala desa untuk memberi atau memberi tanggapan agar jaringan. Oh, boleh. Lanjut, Bung Jul. Lanjut. Halo. Iya, jaringan. Tapi bercerita sudah boleh. Nanti kalau dia gangguan sekali baru saya kasih ingat. Nah, ini dia mulai gangguan lagi ya. Boleh. Lanjut, Bung Jul. Baik, dengan yang pertanyaan yang saya jawab dari kepala desa mendorong dan memberikan inovasi yang mudah harus dapat bekerja atau boleh? Halo? Jaringan nggak baik? Boleh dengar, tolong dengar. Bung Jul, iya. Bung Jul, tunggu, saya potong sedikit. Jadi kalau misalnya sekarang di pemuda di sana paling banyak dorang yang saya tahu sih dorang dari Mangon ini kan biasanya banyak sekolah di luar ya, Bung Jul. Anak-anak muda ini biasanya dorang banyak sekolah di luar. Banyak juga yang sekolah kemudian bekerja di luar, nanti kemudian libur baru. Kalau di sana kira-kira yang problem pemuda, maksudnya pemuda ini paling banyak, tadi Bung Jul bilang tadi, masalah pekerjaan. Kira-kira dari Bung Jul sendiri ada penawaran apa ke pemuda supaya lapangan kerja kah, dorang ada kesibukan apa? Karena biasanya tahu kalau pemuda ini kalau dong santai-santai kalau terhadap kesibukan kan itu biasa dong berpikiran kemana-mana tuh. Dari ketua pemuda bagaimana? Bung Jul bagaimana? Oh, oke, baik. Kalau di sini memang lapangan kerjanya sangat kurang. Makanya itu pemudanya cuma hanya bekerja mencari seperti ada kegiatan proyek yang dari luar baru pemuda dapat menghasilkan pekerjaan tersebut.
Siap, Bung Jul. Memang orang agak singsana kalau bercerita kok jaringan payah begini, Bung Jul. Ini paling bagus Iya, tuh iya. dulu minum kopi terus yang pakades. Cuma kondisi ini tuh, tuh ini jauh. Pak Kades, Tuh kalian saya ini berusaha bikin tong baku dapat lewat luar jaringan begini, luring tapi singsara. Apalagi kalau tong baku dapat langsung, mama. Tuh mesti berjalan jauh. Yang lalu dari Tobelo. Sebelumnya orang ada salah satu desa di Halsel. Nah, ini yang edisi ke-6 orang buku dapat. Jadi sebenarnya begini, Bung Jul. Tadi saya jelaskan sedikit ke Pak Kades bahwa sebenarnya orang bercerita ini sebenarnya ini semoga apa yang ada terobosan apa, ada informasi apa di desa Mangon mengenai pemudanya itu bisa karena di sini ada beberapa lurah dan kades yang masuk untuk menyaksikan. Ada orang juga mau mau lihat ini supaya siapa tahu apa yang bisa dapat dari percakapan ini. Seperti itu sih. Kemudian Bung Jul dan Pak Kades, saya mau ini rabu-rabu bahwa saya ingatkan kepada, saya informasikan lagi ke lurah kades yang ada di Maluku Utara yang ingin berbagi informasi mengenai dompet program, mengenai keberhasilan atau ada masalah apa di kampung, itu bisa bergabung di sini dan menghubungi nomor telepon 0822 9158 5989. Ada Bung Hijrah. Itu gratis, terada. Jadi ada orang yang tanya, "Woi, kamu masuk di mau masuk di Kalesang ini, kamu bayar berapa?" Terada. Ini gratis. Nah, ini saya mesti kasih ingat lagi supaya yang lain bisa tahu. Bung Jul, kalau di Mangon sendiri rata-rata tadi agak terputus, Bung Jul sampaikan. Rata-rata anak-anak muda di Mangon ini dorang kesibukan apa? Kerja ya selain yang sekolah ya. Tadi sedikit terputus. oh, kesibukan kerjanya cuma hanya ojek. Oh. Kemudian kalau misalnya dari pemuda sendiri, program kira-kira ada program apa? Bung Jul ada maksudnya tong ada misalnya tong kasih kredit motor kau gimana? Ada program apa kira-kira yang di Bung Jul selama menjabat ini? Kira-kira dalam jangka waktu panjang ke depan apa yang orang mau bikin untuk ini, untuk anak-anak muda di Mangon? Halo. Halo. Ya, saya. Tolong dengar, Bung Yun, silakan. Saya minum kopi dulu. Bung Yun minum kopi. Saya, silakan. Halo, Bung Yun, silakan. Oh, jaringan agak. Oke, saya ke Pak Kades dulu. Bung Jul jaringan kurang begitu bagus. Pak Kades, tadi Pak Kades sudah jelaskan sedikit mengenai budaya, dan itu saya anggap itu luar biasa karena di desa-desa lain mungkin tidak seperti itu. Orang telah melihat budaya ini sebagai sesuatu yang penting, atau orang melihat sesuatu yang penting, tapi yang serius untuk melihat ini mungkin Mangon, karena Mangon langsung ada perdes mengenai itu. Nah, itu saya luar biasa, orang apresiasi sekali. Kemudian meningkatkan pelayanan ibu hamil. Saya ada informasi yang dikasih dari kantor, itu peningkatan pelayanan ibu hamil Posyandu. Itu seperti apa? Programnya seperti apa? Jadi pada pelayanan ibu hamil dan bayi balita nih, karena 1 tahun terakhir kemarin itu salah satu desa di Kabupaten Sula itu ditegur langsung oleh kementerian karena lalai dalam menangani. Karena lalai dalam menangani salah satu penyandang kurang gizi, bayi kurang gizi. Jadi ya
ada prinsipnya begini. Saya berpikir begini. Dana desa yang nilainya taruhlah miliar. Ya, Dana ya. desa miliar itu sangat disesali kalau misalnya satu orang bayi balita atau satu orang ibu hamil itu menjadi taruhlah korban begitu. Makanya setiap kali posyandu, karena rata-rata pelaksanaan posyandu di tingkat desa nih itu bekerja sama dengan puskesmas setempat. Ya, ya, ya. Cuma pembiayaan dan penyaluran makanan itu ditangani oleh desa. Makanya setiap kali posyandu atau posbindu itu kader-kader posyandu desa Mengon dan Pospindu itu apa? untuk pelayanan lansia. Simpelnya itu lansia. Oh, ya. Saya baru dengar. Saya cuma dengar biasa posyandu. Padahal ada pospindu untuk lansia ya. Luar biasa. Jadi pada saat pelaksanaan posyandu itu sekali diselipkan dengan kegiatan posbindu. Jadi pada saat prosesi pelaksanaan posyandu itu mulai kader posyandu dan kader posbindu identifikasi mana-mana yang belum maksimal dalam penanganan. Misalnya belum ada perkembangan secara fisik. Jadi misalnya kemarin di Mengon itu ada satu penyandang kurang gizi karena memang orang tuanya itu belum bergizi Mengon. Karena memang dia orang Mengon, cuma menikah di Namlea, habis itu balik lagi ke Mengon. Nah, yang kayak begini. Oh, iya. Karena bisa deteksi Pak Kades ya. Makanya yang kayak begini yang perlu kami identifikasi satu persatu, karena secara psikologi ini, secara psikologi ibu-ibu yang merasa minder atau merasa malu kalau mengantar anaknya ke posyandu. Kalau anaknya divonis kurang gizi atau gizi kurang, kan begitu. Yang kayak begini, ini yang kader-kader posyandu maupun posbindu itu langsung turun ke rumah-rumah, turun pemeriksaan ke rumah-rumah, langsung sekalian antar dengan makanan tambahan untuk bayi-bayi yang kurang gizi. Oh, jadi Pak Kades, jadi petugas itu yang kemudian langsung ke rumah ya? Setelah lagi ke... Memang pada proses pelaksanaan posyandu tetap jalan di kantor desa dan di kantor BPD, karena titik pelaksanaan posyandu di desa Mengon ini ada 2, karena ya Mengon terlalu besar sih, baru banyak penduduk. Iya. 1 tahun terakhir kemarin hampir 200 lebih itu bayi balita. Makanya karena seringkali posyandu, tapi kadang-kadang ya ibu dari bayi balita ini sering juga pergi periksa ke puskesmas. Karena di desa Mengon ini ada satu puskesmas itu yang pelayanannya Kecamatan Senana, itu di desa Mengon. Jadi kalau misalnya kena vonis dari puskesmas, bayi ini kurang gizi. Pada saat prosesi pelaksanaan posyandu, itu ibu dari bayi balita itu merasa malu atau merasa minder untuk mengantar anaknya ke posyandu. Langkah-langkah ini yang menjadi ikhtiar kami untuk door to door, karena secara data kami sudah miliki setiap prosesi pelaksanaan posyandu tinggal di absensi lagi, mana-mana yang tidak hadir. Yang tidak hadir ke rumah. Karena saya karena secara pribadi saya lebih menekan ke ini bayi balita, takutnya yang seperti tadi yang saya sampaikan, pengolahan desa ini agak besar. Kalau satu orang bayi saja tidak bisa ditangani, itu
sebenarnya itu mau bagaimana, mau dikatakan apa kan begitu? Karena Iya, iya. Iya Pak Kades, dengan anggaran yang ada, kemudian ada satu orang bayi yang kemudian, tapi memang sebenarnya bukan masalah karena tidak mau urus, tapi karena memang pihak desa mungkin informasinya kurang mengenai itu karena pindah, jadi makanya hal tersebut jadi begitu. Dan itu yang diantisipasi Pak Kades. Pak Kades, saya ke Bung Jul loh. Bung Jul, sambil tong isap rokok, sambil tong minum kopi, tong bercerita sedikit mengenai saya ini, mengenai ini pemuda, karena pemuda ini di beberapa percakapan orang dengan beberapa desa dan kelurahan, pemuda ini memang betul-betul jadi motor. Jadi orang ini yang jadi mesin penggerak di desa. Karena banyak yang masih muda, banyak yang punya semangat yang tinggi. Kemudian Bung Jul dia untuk meningkatkan anak-anak muda ini di kampung ini kreativitas, maksudnya orang bikin apa? Ada terhadap Bung Jul berpikir mengenai mau bikin event yang besar, mau bikin acara kegiatan yang besar, acara apa yang sehingga bisa anak-anak di kampung itu bisa lebih kreatif. Ada terhadap di Bung Jul ke program seperti itu? Oke, baik. Visi saya sebagai Ketua Pemuda menggerakkan kepedulian pemuda berdaya guna mewujudkan persatuan masyarakat Desa Mangon. Misi saya membangun kerjasama pemuda bersama seluruh kelompok masyarakat dan perangkat pemerintahan Desa Mangon dalam mengembangkan akses pemberdayaan pemuda yang ada 6 item. Ya. 1, kegiatan olahraga. Ya, olahraga. Ya. 2, kegiatan organisasi kepemudaan. 3, kegiatan keagamaan. 4, kegiatan kesenian dan budaya. 5, kegiatan sosial kemasyarakatan. 6, kegiatan wira swasta. Oke, lengkap sekali, Bung Jul. Kegiatan wirausaha. Ya, lengkap sekali, Devin. Berarti ini lengkap. Kalau saya, ini program yang sangat lengkap di baret-baret kalau bilang. Bung Jul. Kemudian dari 6 item ini, Bung Jul. 6 item ini ada olahraga, organisasi kemasyarakatan, kemudian keagamaan, kesenian, sosial kemasyarakatan, kemudian wirausaha. Bung Jul bisa dengar? Dengar. Oh ya, saya. Dengar. Ini yang paling yang sementara sekarang, yang sementara ini kan dari semua ini kan menurut saya kemarin kan tidak mungkin dia berjalan satu kali. Pasti ada yang tong dahulukan ke muka yang mana yang paling penting untuk saat ini, 1 tahun ini. Kira-kira dari 6 poin ini mana yang paling penting dan mana yang sementara pemuda di Desa Mangon persiapkan? Persatuan dan bakti sosial. Membersihkan lahan kuburan dan lain-lain. Ya. Memang betul ya, karena memang modal utama untuk membangun itu kan persatuan kan, Bung Jul kan? Jadi memang persatuan itu yang kemudian menciptakan keamanan, dan itu modal utama untuk bisa semua berjalan. Kalau programnya banyak, tapi kalau dia tidak bersatu kemudian, jadi itu program utama dari pemuda Desa Mangon. Saat ini sementara Sobat Kalesang, saat ini
Desa Maungon Pemuda sedang merekatkan kembali Domain Persatuan karena itu menjadi modal awal untuk membangun. Kemudian Bung Jul dan Pak Kades, saya baca rabu-rabu ada beberapa yang masuk ini. Selamat bergabung Revi, kemudian Jun Rakel tulis Pala Mangontok, kemudian Zakia BMN, terima kasih bergabung, Hijra, kemudian Sri Utari 99, terima kasih telah bergabung, Ilhami Gusamu, terima kasih, Inces, Rahmat Sarifudin, Rumam Baihi, itu sudah bergabung, terima kasih, Arfan, Rifki, Nini, Rusli. Ini ada pertanyaan dari ini, Pak Kades, jika pendatang tidak mau melaksanakan hukum adat, apa ada sanksi? Oh iya, terima kasih Ibu Nini yang lagi di rumah. Pak Kades bisa jawab apa? Kalau misalnya tadi ada perdes yang untuk perkawinan, kalau untuk berjalan apa DP sanksi? Jadi prosesi perkawinan pada saat penerapan adat ini bukan hanya sebatas pengantin, yang menggunakan baju adat, kan begitu. Jadi pada saat prosesi pelaksanaan baju adat ini, imam beserta badan sara juga menggunakan baju adat. Oh, perangkat semua, Pak Kades, jadi semua yang terlibat di situ. Untuk baju adat pengantin ini dia berbeda dengan baju adat imam beserta badan sara. Jadi kalau misalnya ada salah satu warga atau ada salah satu pengantin yang tidak mau menggunakan baju adat, itu sudah pernah terjadi itu keluarga tidak mau melaksanakan prosesi adat Mohon, adat Sula, begitu. Itu secara tegas saya dan imam menyatakan sikap kalau tidak ada prosesi adat maka prosesi perkawinan saya pribadi dan Pak Imam pribadi tidak akan menghadiri. Jadi ya selesai berarti kalau Pak Imam terhadir berarti terjadi kawin selesai, kalau terkawin terada acara berarti. Jadi kalau mau menikah saja kalau tidak mau prosesi adat. Jadi prosesinya menikahnya sebatas Jepang. Jadi prosesi Jepang ya terhadap acara. Dan secara tegas ini pemerintah desa tidak akan mengeluarkan administrasi baik itu berupa izin pemakaian jalan dan lain-lain kalau proses adat tidak dilaksanakan. Cocok. Ya, cocok. Jadi Ibu Nini itu tadi dengar langsung jawaban dari Pak Kades bahwa memang terada sanksinya tidak berupa sanksi yang ini, tapi hanya beberapa sanksi sosial. Kemudian Pak Kades begitu ya, sanksi sosial, kemudian sanksi administratif. Jadi ada pengurusan apa ya, nanti ya dipersulit lah kalau misalnya Ngoni tidak mau ikut aturan dari yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, maka kalau berurusan dengan pemerintah desa maka ada hal-hal yang jadi yang harus dipenuhi. Saya tambahkan lagi, jadi sebelum menikah ini proses administrasinya yang sifatnya N1 N5 ini izin menikah ini dikeluarkan oleh desa, baru diantarkan ke KUA. Jadi pada saat yang ada yang mau menikah, datang mengurus N1 N5, di situ langsung kami sampaikan. Kalau menikah harus, makanya setiap kali ada yang mau menikah urus N1 N5, itu biasanya itu kedua pengantin yang hadir untuk mengurus N1 N5. Makanya lebih afdalnya dan lebih jelasnya itu kami sering memanggil itu orang tua mempelai juga, biar cuma langsung kami sampaikan. Kalau tidak mau melaksanakan siap. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, tapi ribet. Bahkan N1 N5 pun akan ditahan kalau tidak mau melaksanakan adat. Oh, siap. Jadi seperti itu pertanyaan. Pak Kades, ini ada Oker Gapi. Pak Kades lupa sebut Suafase itu. Pace.
Suapace. Tadi ke Pak Kades lupa bilang katanya. Iya. Oker Gapi bilang Pak Kades lupa bukan. lupa bilang Suapace. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa di Kabupaten Kepulauan Sula ini identik dengan 4 soa. Salah satunya ya soa Faceh, soa Falahu, soa Pabud. Iya. Saya tadi kurang Oker Gapi ini kurang dengar apa? Mungkin karena jaringan. Banyak juga yang masuk yang bilang jaringan kurang bagus. Saya bilang ya seperti itulah. Bisa dipermasalahkan karena. Oke. Kemudian Pak Kades, orang tinggal berapa menit? Tinggal 6 menit. Jadi tadi Pak Kades jelaskan, Pak Ketua Pemuda jelaskan bahwa program-program pemuda yang di desa Mangon ini ada apa saja, dan sementara ini yang paling diutamakan dari semua ada 6 program yang disampaikan tadi, bahwa yang paling diutamakan adalah persatuan dan kesatuan. Karena itu menjadi menurut pemahaman Bung Jul Boneo Masangaji ini sebagai Ketua Pemuda, bahwa hal itu yang menjadi dasar. Itu yang menjadi dasar sehingga pembangunan bisa berjalan, perekonomian bisa berjalan dengan baik, karena posisi Desa Mangon ini berada di pusat kota Sanana, di jantung kota Sanana. Kemudian Pak Kades tadi jelaskan juga mengenai BUMDes, bagaimana BUMDes itu bisa bertahan dengan menyuplai sembako karena kondisi keterbatasan alam di Desa Mangon yang tidak bisa seperti desa-desa lain yang bermain dengan pariwisata karena berada di pusat kota. Jadi program yang didahulukan adalah bagaimana karena banyak pedagang di sana, jadi yang dimainkan adalah supplier sembako untuk pedagang. Kemudian penerapan adat istiadat yang tadi sudah dijelaskan, kemudian meningkatkan pelayanan ibu hamil. Jadi bagaimana ibu hamil itu dan balita itu bagaimana yang karena pernah ada kasus yang lama, tapi kasus itu sebenarnya tidak disengaja. Pak Kades begitu ya? Tidak disengaja karena informasinya tidak, orang tuanya berpindah, kemudian datang ke Mangon. Sebenarnya bukan tidak disengaja, tapi ya bayi yang penyandang kurang gizi ini memang dari Namlea masuk ke Mangon ini sudah memang seperti itu. Iya, jadi makanya tidak, maaf, bukan tidak disengaja, tidak ada informasi, tidak diketahui, karena dari luar datang. Begitu ya Pak Kades? Iya, seperti itu. Nah, jadi itulah, sekarang Desa Mangon sudah penetrasi langsung untuk meningkatkan pelayanan posyandu dan posbindu ini. Untuk posbindu itu untuk orang-orang di atas, posbindu itu apa Pak Kades? Untuk pelayanan untuk lansia. Jadi sekarang Desa Mangon betul-betul fokus untuk itu, pelayanan yang langsung door to door, kemudian mengecek betul apakah jangan sampai terjadi kasus-kasus yang seperti kurang gizi. Kemudian meningkatkan sarana prasarana, ada di sini meningkatkan sarana prasarana sekolah TK PAUD. Itu sekolah itu siapa punya Pak Kades? Apakah swasta atau negeri? Jadi sekolah TK sama PAUD ini tanah dan bangunannya itu milik desa. Oh, milik desa, ya. Tanah dan bangunannya milik desa, hanya saja yayasannya yang milik pribadi. Cuma berapa hari terakhir ini saya diskusi, kemudian saya koordinasi sama Kabid PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula itu. Kami Desa Mangon juga mau sengaja membentuk itu yayasan biar secara bisa dikelola, bisa dikelola langsung oleh pemerintah desa. Karena begini, mengingat ini yayasan pribadi, tapi guru yang diprioritaskan di PAUD dan TK ini honor ini dibayar lewat DD. Jadi taruhlah desa yang menggaji. Oh. Desa yang gaji itu guru-guru. Oh, jadi makanya saya. Oke. Makanya paham lah. Makanya kami berpikirnya begini, karena guru juga milik kami, bangunan dan tanah milik kami,
kami juga mau bentuk yayasan biar yayasan jadi milik desa. Oh, siap. Biar desa mengurusnya secara kolektif. Ya. Jadi itu jadi prioritas Pak Kades ya? Jadi prioritas untuk sekarang ini. Oke, Pak Kades. Pak Kades, Desa Mangon, Kecamatan Sarana, Kepulauan Sula, dan Ketua Pemuda, Bung Jul Bone Umasangaji, Ketua Pemuda Desa Mangon, Kecamatan Sarana, Kepulauan Sula. Orang waktu tinggal 4 menit. Saya minta sedikit closing statement. Jadi apa yang himbauan dari Pak Kades? Ada masukan, ada himbauan, ada curhat apa? Silakan Pak Kades. Sebenarnya perlu saya sampaikan begini. Saya cuma mau meluruskan karena tadi memang jaringan ketua pemudanya kurang bagus kan begitu. Mengon ini secara kolektifnya bukan hanya penduduknya saja yang berbagai macam etnis. Dari dulu sampai sekarang ini, sebelum ketua pemuda ini diangkat atau dipilih oleh pemuda, ini Mengon ini terkenal dengan skat kompleks, begitu. Karena geografis kurang lebih 1 kilo lebih itu panjangnya, hampir 2 kilo. Di sini luas sih. Terdapat skat kompleks, makanya langkah ketua pemuda tadi ini lebih banyak ke silaturahmi untuk meningkatkan Kamtibmas dan mempersatukan pemuda Desa Mon. Ini karena secara pemerintah desa kami juga tidak mampu, makanya kami sering berkoordinasi dengan ketua pemuda untuk mempersatukan pemuda. Karena mempersatukan pemuda di Desa Mon ini itu sudah berapa kali kepala desa dan berapa kali ketua pemuda itu tidak maksimal. Sulit ya, Pak Kades? Dan tidak maksimal. Kami juga, saya pribadi dan secara pemerintah Desa Mon, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada ketua pemuda yang niat baiknya ini mempersatukan pemuda Desa Mon. Dan itu ketua pemuda Desa Mon ini kurang lebih baru 1 bulan, kurang lebihnya 1 bulan atau 2 minggu, ini sudah mampu mempersatukan pemuda Desa Mengon lewat hajatan-hajatan sosial, misalnya kayak bakti, membersihkan lingkungan, menjaga Kamtibmas di Desa Mengon. Ini ketua pemuda sangat berperan aktif, makanya kami sangat berterima kasih kepada ketua pemuda dan rekan-rekan, karena saya pribadi secara usia bisa dibilang pemuda kan begitu. Makanya saya lebih saya sangat merespon pemuda. Jadi kendalanya dalam pembiayaan pemuda ini yang agak sulit. Karena dana desa untuk penganggaran DD ke pemuda itu memang tidak bisa. Kan begitu. Karena kalau sifat anggarannya itu bentuknya anggaran hibah, itu tidak bisa ke pemuda, harus ke BUMDes. Makanya langkah alternatifnya untuk pendanaan pemuda ini, karena salah satu kehadiran DD ini, salah satu kehadiran DD di desa ini untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di desa. Ya. Makanya setiap pekerjaan fisik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mengon, misalnya pembangunan setapak 100 meter misalnya, itu kami memberikan 50 meter ke pemuda dan 50 meter ke RT lingkungan setempat untuk mengerjakan. Siap. Oke. Siap. Saya bisa tangkap memang tadi memang kendala jaringan sehingga ketua pemuda kurang bisa menjelaskan secara baik. Jelaskan tadi cuma tuh terdapat dengar. Jaringan memang dia putus-putus. Jaringan memang agak ini. Tapi begitulah. Oke, terima kasih Pak Kades. Saya minta sedikit dari Pak Ketua Pemuda tadi Pak Kades menjelaskan sedikit saja. Apa harapannya untuk Desa Mangon, pemuda Desa Mangon? Silakan Pak Ketua Pemuda, Pak Bung Jul. Baik, untuk saya pribadi, saya mewujudkan persatuan dan saling membina generasi pemuda Desa Mengon.
Itu saja mungkin cukup yang saya sampaikan. Oke. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman yang sudah gabung, Sobat Kalesang. Itu ada Irdan Resdi, kemudian Namri, kemudian Muhammad Naipon, kemudian siapa nih? Desa Mangon, kemudian Mas Ful Halimun, Mas Ful S, Nadiars, Fahriani, Mosa, Usatek, Mas Din, Paruba. Ada beberapa pertanyaan yang sudah tidak bisa kami sampaikan karena waktu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Kepala Desa Mangon, Kecamatan Sanana, dan Bapak Kades Iksan Ngofangare, dan Ketua Pemuda Desa Mangon, Bung Jul Bone Umasangaji. Insya Allah Desa Mangon semakin berkembang ke depan, maju dan persatuan semakin kuat. Ucapan dari Kalesang terima kasih. Insya Allah itu akan beberapa lagi, itu akan bercerita lagi mengenai di Kalesang Kampung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jul, terima kasih banyak. Assalamualaikum.